Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Balya, Nggih. saya mau nanya. Ya, Nih, menurut Pak Balya nih gimana ya? Ada pertanyaan, membangun masjid adalah salah satu kebaikan. Namun sering terjadi penggalian dan sumber dana itu meminta-minta di jalan raya. Sementara ada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil musolih masoleh. masolih. Nah, ya itu. Atau menolak bahaya harus diprioritaskan daripada menarik manfaat. Fenomena itu sering terjadi di desa-desa. Mohon arahan bagaimana harusnya kita bersikap sementara kemampuan masyarakat setempat sangat terbatas. Bagaimana menurut Pak Balya? Ini menghukumi penggalangan dananya atau mencari solusinya? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Biar lebih jelas. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, saya jawab semampu saya saja. Dalam hal penggalangan dana pembangunan masjid ya, ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak bahaya harus diprioritaskan daripada menarik manfaat. Ya, betul sekali. Sedangkan penggalangan dana yang biasa diterapkan di desa-desa itu dengan cara pasang seser ya, bahasanya apa namanya ya? Nyeser, meminta sumbangan di jalan, biasanya di tengah-tengah jalan ya. Nah, itu kalau menurut daripada para ulama-ulama NU yang sudah pernah menjelaskan ya, seperti contoh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, kemudian Kiai Haji Ma'ruf Khozin, kemudian Gus Baha juga pernah menjelaskan tentang hal itu, namun tidak secara eksplisit langsung tertuju ke cara nyesernya. Yang jelas pernah menjelaskan bahwa ketika hal itu berpotensi berbahaya atau membahayakan orang lain, membahayakan secara publik, maka itu ya tidak diperbolehkan. Namun hal tersebut ketika potensinya atau ketika korenahnya atau ketika alatnya itu adalah membahayakan orang lain, maka bagaimana caranya agar meminta sumbangan di tengah jalan yang tidak membahayakan. Seperti halnya contoh 100 meter atau 200 meter sebelum lokasi penggalangan dana itu sekiranya ada aba-aba, ada tanda-tanda bahwa nanti ada penggalangan dana, supaya pengendara itu berhati-hati dan bersiap-siap ketika mau sampai ke lokasi penggalangan dana. Mungkin bisa seperti itu, atau mungkin juga bisa ya door to door ke rumah-rumah warga, atau bisa juga dengan cara pelelangan, lelang yang semen sekian, yang pasir sekian, yang batu bata sekian, dan lain sebagainya. Teknisnya mungkin orang-orang Islam khususnya NU itu sangat memahami bagaimana cara menggalang dana untuk pembangunan masjid yang lebih efektif ya. Namun karena fenomena penggalangan dana di jalan-jalan raya ini makin marak ya, atau bahkan bukan hanya sebatas pembangunan masjid, perlombaan-perlombaan Agustusan juga banyak yang minta-minta di jalan, itu juga membahayakan sama. Itu nggak boleh, tidak disarankan hal seperti itu loh. Itu nggak boleh kalau ada potensi membahayakan. Makanya untuk menghindari hal tersebut ya, maka yaitu dikasih tanda-tanda 200 meter sebelum lokasi atau 100 meter sebelum lokasi. Mungkin hanya itu. Tapi kalau untuk hukum boleh dan tidaknya ya, itu tidak diperbolehkan menurut beliau-beliau, para ulama-ulama, para kiai-kiai NU seperti yang disebutkan tadi. Jadi bagaimana caranya agar warga NU ketika hendak punya punya keinginan untuk bersama-sama membangun masjid, ya harus memikirkan segala macam resikonya ketika penggalangan dana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, jawab di dialog pada sore hari ini. Terima kasih atas arahannya.
Semoga arahan dari Babanya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sama-sama. Ya. Ya, Miss. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.